Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayya bina nata'allamul lughatal arabiyyah. Mari kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang sederhana. Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya terhadap diri saya pribadi. Nah, tema kita pada kesempatan ini ialah al-mihnatu. Nah, tema kita adalah al-mihnah. Mihnah itu dalam arti bahasa Indonesianya ialah profesi. Maka hari ini tujuan belajar kita ialah mengenal beberapa kosakata yang berhubungan dengan profesi, lalu kemudian kita dapat menyebutkan profesi kita, dan kita juga dapat bertanya kepada seseorang apa profesinya. Itu tujuan dari belajar kita ini. Ini bagaimana kita mengenal beberapa kosakata yang berhubungan dengan profesi, dan kita dapat menjawab pertanyaan yang mengenai profesi kita, dan kita juga dapat bertanya tentang profesi seseorang. Baik, yang pertama ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan profesi. Yang pertama ialah muhadirun. 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 Muhadirun artinya ialah, kita bisa lihat di gambar. Lalu selanjutnya ada tajirun. Tajirun. Tajirun yang berarti, lihat sendiri di gambar. Lalu selanjutnya ada muhandisun. Muhandisun. Muhandisun yang berarti, gambar telah muncul. Lalu selanjutnya syurtiyun. Syurtiyun. Syurtiyun yang berarti. Lalu ada tabibatun. 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 Lalu ada kata muwazzafatun. 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 Lalu selanjutnya, kosakata selanjutnya talibatun. 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 Lalu selanjutnya mudarrisatun. 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 Nah, kedelapan kosakata ini ialah profesi. Kita lihat ada perbedaan antara kosakata yang di atas dengan kosakata yang di bawah. 4 yang di atas dengan 4 yang di bawah. Nah, kalau 4 yang di atas itu sama sekali atau tidak ada akhiran hurufnya dengan huruf ta marbutah. Sementara yang di bawah itu semuanya diakhiri dengan ta marbutah. Nah, perbedaan antara yang di atas dengan yang di bawah ialah yang 4 kosakata di atas itu menunjukkan bahwasannya seseorang itu ialah berjenis kelamin laki-laki, lalu yang di bawah berjenis kelamin perempuan. Nah, karena ta marbutah adalah salah satu tanda untuk menunjukkan jenis kelamin perempuan. Dalam bahasa Arab kita namakan dengan muannas. Adapun yang laki-laki dinamakan dengan mudzakkar. Nah, begitu. Jadi kalau nanti ada muhadirun, itu artinya adalah dosen laki-laki, maka untuk menjadikan dia dosen perempuan, maka ditambahkan dengan ta marbutah di akhirnya, maka menjadi muhadiratun. Begitu juga sebaliknya, tabibatun itu menunjukkan dokter perempuan, maka untuk menunjukkan dokter laki-laki, maka kita buang ta marbutah di akhir itu, maka menjadi tabibun. Nah, inilah beberapa di antara kosakata yang menunjukkan tentang profesi. Lalu selanjutnya
Nah, contoh bagaimana kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan profesi kita. Misalnya, kita itu adalah seorang dokter laki-laki. Maka kita katakan ana Aliyun. Misalnya kalau nama kita itu adalah Ali. Ana Aliyun. Mihnati tabibun. Saya adalah Ali. Mihnati tabibun. Profesi saya adalah seorang dokter. Lalu misalnya ini juga perempuan. Bagaimana cara mengenalkan dirinya? Misalnya namanya adalah Fatimah. Kita katakan ana Fatimatun. Mihnati muwazzafatun. Saya adalah Fatimah. Profesi saya adalah seorang pegawai. Ini salah satu. Ini contoh bagaimana mengenalkan diri dengan menyebutkan profesi. Misalnya profesi kita adalah seorang guru. Ana Aliyun. Ana mudarrisun. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan gimana? Ana Fatimatun. Mihnati muwazzafatun. Itu. Ini diantara cara bagaimana mengenalkan diri dengan menyebutkan profesi. Lalu selanjutnya kita lihat. Contoh bagaimana kita menanyakan profesi seseorang. Ini ada orang kedua tunggal dan bagaimana jawabannya. Misalnya kita ingin bertanya kepada seseorang. Ini tentu seseorang itu adalah orang kedua tunggal, baik laki-laki maupun perempuan. Jika orang kedua lawan bicara kita itu adalah laki-laki tunggal, maka kita katakan ma mihnatuka. Ma mihnatuka. Ma mihnatuka. Apa profesi kamu? Jika orang lawan bicara kita itu adalah perempuan tunggal, maka kita katakan ma mihnatuki. Ma mihnatuki. Ma mihnatuki. Apa profesi kamu? Perbedaan antara yang di atas, yang laki-laki dan perempuan itu terletak pada kata gantinya, yaitu untuk laki-laki kata ganti anta itu adalah ka. Untuk perempuan kata ganti anti itu adalah ki. Itu ma mihnatuka bagi laki-laki, ma mihnatuki bagi perempuan. Lalu gimana jawabannya? Kalau dia seorang laki-laki, ada dua jawaban yang bisa diucapkan. Bisa pertama, ana mudarrisun. Dengan menyebutkan kata ganti, lalu kemudian profesinya. Ana, saya mudarrisun, seorang guru. Atau dengan kata mihnati mudarrisun. Profesi saya adalah seorang guru. Kalau perempuan, gimana? Ya cukup dengan menambahkan tak marbutah di akhirnya. Ana mudarrisatun. Mihnati mudarrisatun. Saya adalah seorang guru. Mihnati mudarrisatun. Profesi saya adalah seorang guru. Ini contoh bagaimana menanyakan kepada seseorang, pada lawan bicara kita, baik perempuan maupun laki-laki, dan bagaimana menjawabnya. Sekarang tadrib. Sekarang kita mencoba latihan. Silahkan udkuril mihnatal munasibata bisuwaril atiyah. Silahkan teman-teman, rekan-rekan menyebutkan profesi yang ada, tentunya dalam bahasa Arab, sesuai dengan gambar yang muncul. Pertama, ini ma mihnatuhu. Ma mihnatuhu. Lalu kemudian yang ini ma mihnatuha. Belum muncul. Selanjutnya ma mihnatuhu. Apa profesi dia? Ma mihnatuha. Apa profesi dia? Ma mihnatuhu. Silakan teman-teman menyebutkan
profesi dari setiap gambar yang muncul dalam bahasa Arab. Lalu yang selanjutnya itu, bagaimana merangkai kata atau menggabungkan mihnatun dengan kata ganti yang ada. Nah, di sini kata ganti kita hanya ada 6 saja, meskipun dalam bahasa Arab sebenarnya ada 12 kata ganti atau 14 kata ganti. Nah, tapi di sini kita gunakan 6 saja. Nah, gimana? Mihnatun ditambah dengan dhamir, maka hasilnya nanti apa? Kemudian contoh dalam jumlahnya apa? Dalam jumlah atau dalam kalimat. Nah, ada mihnatun ditambah dengan kata ganti ana, maka hasilnya mihnati. Jadi kita tidak menyebutkan, misalnya ingin mengatakan profesi saya, kita tidak sebutkan dengan mihnatun ana, akan tetapi kita menyebutkan dengan mihnati, profesi saya. Contohnya dalam kalimat mihnati talibun, profesi saya adalah seorang mahasiswa, atau talibatun. Nah, itu. Dan mihnatun ditambah dengan nahnu. Nahnu orang pertama jamak, maka tidak dengan mihnatun nahnu, tetapi menjadi mihnatuna. Contohnya dalam kalimat mihnatuna talibun atau mihnatuna talibatun, profesi kami adalah seorang mahasiswa. Mihnatun ditambah dengan anta, maka menjadi mihnatuka. Contohnya mihnatuka talibun, profesi kamu laki-laki adalah seorang mahasiswa. Mihnatun ditambah dengan anti, maka menjadi mihnatuki. Nah, contohnya mihnatuki talibatun. Kemudian mihnatun ditambah dengan huwa, orang ketiga laki-laki tunggal, maka menjadi mihnatuhu. Contohnya dalam kalimat mihnatuhu talibun, profesi dia adalah seorang mahasiswa. Kemudian yang terakhir mihnatun ditambah dengan ia, maka dia menjadi mihnatuha. Contohnya dalam kalimat mihnatuha talibatun, profesi dianya adalah seorang perempuan, talibatun, seorang mahasiswa. Ini bagaimana merangkai kata mihnah dengan domir-domir yang ada. Ini di sini ada 6 domir. Lalu kemudian sebagai latihan lagi, silakan imla'il faragha bi kalimatin munasibatin. Jadi nanti ada 6 soal yang mana 6 itu ada titik-titik di situ. Maka silahkan nanti rekan-rekan mengisi titik-titik yang ada dengan kalimat, dengan kata yang sesuai. Ini yang pertama, ana titik-titik apa, mihnati titik apa, silahkan diisi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, ini silahkan nanti teman-teman isi dengan yang kosong itu dengan kata yang sesuai. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya terhadap diri saya pribadi. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.